orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dibenci, dimusuhi, tidak disukai, maka azab Allah akan turun. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahudin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal partayun, walau karihal PDR DPRiyun, walau karihal hukumahiyun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurrata ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sudah diucapkan banyak tadi oleh para habaib yang mulia, yang saya nggak sebutkan lagi satu persatu karena kita menanti guru kita yang mulia yang hari ini menjadi pahlawan bagi negara Republik Indonesia. Sebelumnya banyak orang yang manggil cuma namanya doang, tapi setelah lihat sekarang menghormatinya dengan menggunakan nama lengkapnya. Kemarin banyak yang hina, sekarang pada nggak berani, kecut. Hadirin yang mulia, inilah tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan rasa takut di hati mereka semua, saudara. Karena itu kita jangan pernah lengah dalam mengejar musuh-musuh. Allah berfirman, wala ta'inu fi ibtigha'il qaum. Jangan kau merasa letih dalam mengejar musuh-musuhmu. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalian capek, mereka lebih capek. Kalian berkeringat, mereka keluar keringat berleter-leter. Kalian keluar duit, mereka triliunan keluar duit. Wallahi wabillah, mereka lebih putus asa dalam menghadapi kita semua, saudara. Coba antum lihat sebelumnya, Habib katanya nggak bisa pulang, taunya pulang. Habib pakai email katanya nggak bisa, taunya datang. Sebelum pulang nih 3 kali dia dibatalin sebelum pulang. Dibilang katanya mau tes corona dulu, 14 hari di karantina. Bilangin sama dia, lu yang mati duluan sebelum Habib dites, saudara. Yang seperti ini nggak akan pernah bisa mengendorkan semangat kita. Justru diginiin. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kok serangnya cuma di sosial media? Oke, kepada yang suka serang Habib di sosial media, kami menunggu seranganmu langsung, jangan di sosial media, saudara. Kami menanti hal itu. Selama ini cuma berani di sosial media, tanpa nama yang jelas, dilaporin terus ngilang. Kalau kita muslimin nggak takut, kita pasang nama, kita pasang alamat, silahkan datang. Apa yang sering diajarkan Habib? Ikan bawal sambal terong. Terbalik, lo jual gue borong gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mereka nggak bisa ambil pelajaran. Coba lihat, ada seorang TKW, bukan saya merendahkan satu jabatan, wallahu billah. Ada seorang TKW, dia membunuh majikannya. Dia membunuh majikannya di sono. DPR-nya ikut, biro hukumnya ikut, departemen sosialnya ikut, semua ikut membela rame-rame, saudara. Ada seorang penjahat, dia melakukan sodomi, orang hukum ikut, disiapin pengawal, disiapin lembaga hukum. Ini yang mulia Habib kita. Beliau bukan pembandar narkoba, tapi beliau justru mengangkat harkat martabat orang yang menderita asusila, diangkat dengan hartanya sendiri. Beliau bukan cukong. Tolong diingatkan ini, beliau bukan cukong. Beliau bukan yang mendanai. Beliau bukan koruptor. Beliau bukan orang jahat. Tapi lihat perlakuannya. Lihat perlakuannya. Sebelum pulang, beliau sering sekali. Sebelum pulang, berkali-kali adalah aja halangan-halangan untuk beliau. Namun lihat, kemenangan hari ini
membuat kita semua membuka mata, dan siapapun membuka mata, insya Allah dengan datangnya beliau seperti foto Mekah. Kita ingat sedalam sejarah pada waktu foto Mekah, umat Islam nggak punya harga diri sebelumnya, ditindas sama kafir Quraisy. Ngomong dikit nggak boleh. Udah banyak yang ditangkepin zaman dulu ditangkepin. Lihat, belum bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan lagi dengan tenaga yang baru, dengan semangat yang baru. Wala tahinu fi ibtighail qaum. Jangan kau merasa lemah dalam mengejar musuh-musuhmu. Kalau kau capek, intalamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kau capek, demi Allah mereka lebih capek. Kalau kau lelah, mereka lebih lelah. Dan ada satu, kita punya pengharapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak punya pengharapan. Pengharapan mereka seperti berlindung di balik rumahnya laba-laba. Insya Allah hari ini kita buktikan bersama sambil menanti. Hari ini kita buktikan bersama, insya Allah Islam akan memimpin di bawah pimpinan Habib Rizik Syihab untuk melakukan revolusi akhlak, untuk melakukan revolusi akhlak, untuk meluruskan semua yang bengkok, untuk membenarkan semua yang salah. Dan insya Allah bersama Habibana kita naik lagi, kita angkat lagi harkat martabat kita semua sampai Islam kembali menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, saya akan cerita. Berapa tahun yang lalu, demi Allah, saya bermimpi Habib Zain, guru saya. Waktu itu Habib Rizik ada perjanjian dengan Pak Wiranto. Terus terang saya tidak suka. Akhirnya malamnya saya bermimpi Habib Zain datang kepada saya. Saya nyetir mobil, Habib Zain sebelah saya. Hati saya masih ada sesuatu, jujur, kepada Habib Rizik. Kenapa ini kok bikin perjanjian dengan Pak Wiranto? Bukan benci, bukan, sedikit kecewa. Subhanallah, malamnya saya didatangi Habib Zain. Saya setir. Habib Zain mau kemana Habib? Dia bilang, wadini Habib Rizik, antarkan saya ke Habib Rizik. Saya masih penasaran. Naam ya Habib. Kemana Habib? Dia bilang, antarkan saya ke rumahnya Habib Rizik. Siap? Enggak, sudah selesai sudah. Kalau sudah begitu sudah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang ikhlas mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain ini gurunya Habib Umar bin Hafidh. Mau diakui tidak diakui, Habib Zain gurunya Habib Umar bin Hafidh, dan Habib Umar tidak ada masalah dengan Habib Rizik. Habib Umar datang berkali-kali ke tempatnya Habib Rizik, dan Habib Rizik pun datang ke tempatnya Habib Umar. Habib Zain datang ke tempatnya Habib Rizik, Habib Salim datang ke tempatnya Habib Rizik. Sekarang ada orang yang ingin menyemburkan permusuhan antara keduanya. Saya tidak akan ikut kecuali Habib Umar. Seakan-akan Habib Umar ini bermusuhan dengan Habib Rizik. Ini pemfitnah, ini orang fitnahin. Ini dajjal. Perhatikan ucapan saya. Tidak seorang pun yang membenci Habib Rizik kecuali ada sesuatu niat yang tersembunyi dalam hatinya, atau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dimanapun saudara, apa yang diambil oleh Habib Rizik, hartanya, jabatannya, tidak ada yang Habib Rizik katakan bahwasanya Habib Rizik ingin bahwasanya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ditawarin 1 triliun, ditolak oleh Habib Rizik. Ditawarin ini, ditawarin, tidak ada sama sekali. Itu ayat min ayatillah. Tidak mudah. Habib Umar datang, Habib Zain datang, Habib Salim datang, dan para habaib datang kepada Habib Rizik. Ini apa? Karena beliau sudah melihat dengan ilmu ma'rifahnya bahwa ini orang derajatnya tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, kecuali berdiri di belakangnya Habib Rizik. Insya Allah kita semua akan selamat, dan insya Allah Habib Rizik selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ahlan wa sahlan bi qudumikum ya Habib Rizik, qudumul maimun. Selamat datang untukmu ya Habib Rizik. Masyarakat banyak yang mengharapkan kedatangan antum. Ini karena doa-doa ibu-ibu yang malam hari bangun, bapak-bapak yang bangun malam, meminta kepada Allah. Orang-orang yang mukhlis hatinya, rindu semuanya menunggu kedatangan Habib Rizik, sampai pohon-pohon pun merindukan kedatangan Habib Rizik. Al-Fatihah. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan,
sayati 'alan nas zamanun, akan datang suatu zaman la an takun jifa himar ahab ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang suatu zaman orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dibenci seperti mereka benci melihat bangkai himar. Jijik melihat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar lebih menjijikkan daripada melihat bangkai himar, bangkai keledai. Kalau sudah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dibenci, dimusuhi, tidak disukai, maka adab Allah akan turun. Adab Allah akan menimpa. Walaupun di situ ada 1000 masjid, walaupun di situ ada ribuan ulama, walaupun di situ ada ribuan pesantren, tapi di situ jika para ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar dimusuhi, adab Allah akan turun. Bahwa perjuangan saya itu membela kemanusiaan. Jadi gereja itu terus terang berada di balik saya selama ini, maka siapapun saya lawan. Apalagi cuma pemerintah. Jadi kalau saya membela ulama, umat Islam, Habib Rizik, Al-Khotot, Buniyani tadi, ya itu perintah gereja, laksanakan. Jadi nggak ada orang, makanya siapapun tidak bisa suruh mundur, kecuali 2. Kalau nggak tukang parkir, kalau nggak tukang parkir, yang bisa suruh saya mundur itu adalah gereja. Karena saya anak Tuhan Yesus, dan anak gereja. Nggak ada mau presiden kayak mau wapres kayak. Dan Pak Jaya tahu, seluruh jabatan di Republik ini disuruh pilih supaya tidak membelah. Seluruh jabatan bagaimana? Kurang jelas. Seluruh jabatan pemerintahan di Republik ini disuruh saya dipilih. Sudah ditawarin semua. Pertama oleh Luhut panggil saya, kasih jabatan badan otorita. Saya tolak. Yang kedua, saya dikasih jabatan badan otorita. Kenapa Anda tolak? Ya, karena Pak Luhut menyuruh saya keluar dari Komnas HAM. Oh, dengan syarat Anda suruh keluar dari Komnas HAM. Iyalah, ajaran gereja saya mengatakan bahwa mau memilih kekuasaan atau mau memilih mengasihani orang kecil. Lebih baik mengasihani orang kecil. Komnas HAM saya menangani 8.000 per tahun. Dan rata-rata orang kecil miskin, teraniaya, tertinggal. Lebih baik saya pilih daripada jabatan besar yang ditawarkan Pak Luhut. Ya, itu satu ya. Yang kedua, Hendro Priyono tanggal 16 Agustus 2016 jam 2 siang, jam 3 sore. Di Hotel Mulia tawarkan saya 2 jabatan. Kalau ini tidak usah edit supaya mereka tahu. Mereka soalnya ini benar. Saya tidak karang-karang. Ya, tawarkan pertama duta besar. Duta besar. Duta besar. Nah, lalu yang kedua wakil kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Saya dengan penghormatan, penghargaan terhadap yang bersangkutan sambil mengucapkan terima kasih, saya tolak. Saya tidak mau. Kenapa? Ya, baik jabatan duta besar maupun wakil kepala BIN, saya rasa itu juga pemikiran saya harus meninggalkan Komnas HAM. Jadi Anda cinta benar jabatan Anda itu. Lalu yang ketiga, Pak Tito. 3 kali tawarkan saya jabatan. Pak Tito. Pak Tito, Jenderal Tito Karnavian. Itu atas perintah Jokowi dan sama-sama itu sepengetahuan Pak Pratikno juga. Disuruh pilih, kamu mau pilih jabatan apa aja boleh, mau dirjen kayak mau komisaris kayak mau apa. Anda suruh pilih. Ya. Jadi Anda demikian berharganya. jadi saya hanya menyampaikan begini sama Pak Tito. Saya bilang sambil saya menghormati apa yang diberikan.
Tuh. Saya tolak.